Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 3922150018. Di video ini kali ini saya akan menjelaskan atau berpresentasi dalam daya guna dalam interaksi manusia dan komputer. Baik, daya guna adalah tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. ISO 1998. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Ukuran daya guna suatu sistem adalah suatu yang subjektif mendasar. Prinsip yang mempengaruhi daya guna. 1. Learnability, kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. 2. Flexibility, menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. 3. Robustness, tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan atau goal yang diinginkan. Atribut daya guna ISO 1998 terdiri dari efektivitas, ketelitian, dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan. Yang kedua, efisiensi, sumber daya pembelajaran dalam hubungan dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user. Yang ketiga, kepuasan, bebas dari ketidaknyamanan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Mengukur daya guna. Yang pertama, pembelajaran, learnability. 2. Keefisienan atau efisiensi, kemampuan mengingat, memorability. Yang keempat, kadar kesalahan atau errors. 5. Kepuasan, satisfaction. Yang keenam, presentation, susunan layar atau screen layout. 8. Istilah yang digunakan dan perintah yang disediakan oleh sistem. 9. Kemampuan sistem atau sistem capabilities. Metode pengukuran rekayasa daya guna. Kriteria untuk metode pengukuran rekayasa disabilitas. Terdapat banyak ya guys. Yang pertama, waktu untuk menyelesaikan tugas. Beberapa persen tugas bisa diselesaikan, beberapa persen tugas diselesaikan per unit waktu. Rasio keberhasilan dan kegagalan. Beberapa waktu terjadi kesalahan. Yang keenam, beberapa persen jumlah kesalahan. 7. Berapa jumlah kompetitor dari produk yang sama. 8. Jumlah perintah yang digunakan. 9. Frekuensi help atau dokumentasi digunakan. 10. Jumlah komentar dari user yang baik maupun tidak. Dan masih banyak lagi ya guys. Oke, kita next. Pembangunan sistem komputer biasanya melibatkan dua proses pengumpulan data. Yang pertama, pembahasan untuk membantu dalam membuat keputusan awal atas rekayasa bentuk antarmuka pengguna yang dilakukan pada awal fase. 2. Pengujian untuk menilai keputusan rekayasa bentuk yang telah dibuat sebagai prototipe sistem, serta meningkatkan daya guna sistem dengan mengurangi masalah pada daya guna. Pembahasan dan pengujian daya guna yang dilakukan dengan benar-benar
akan memberi manfaat penghematan biaya pembangunan sistem. Sistem yang mempunyai daya guna tinggi dapat mengurangi biaya pelatihan, support konsumen, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Domain penerima sistem. Tipe penerimaan suatu sistem dibagi dua. Pertama, penerimaan aspek sosial, bergantung kepada kepercayaan, confidence, dan kehidupan sosial atau social life dari user. Yang kedua, penerima praktek. Terdapat 4 ya guys, penerimaan praktek. Yang pertama, usefulness atau kegunaan, merujuk kepada sejauh mana suatu sistem mencapai tujuan. Dua kategorinya. Yang pertama, utilitas yang merujuk kepada fungsi sistem. Yang kedua, usability atau daya guna. Kemudian cost, biaya, reliability, handal. Keempat, compatibility, kesesuaian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.